Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok-pokok proposal IMONEF untuk pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan gizi dari dampak pandemi COVID-19 yang akan berjalan mulai dari Juli sampai Desember 2020. Proposal ini diusulkan oleh PKMK FKUGM untuk Kementerian Kesehatan. Dalam presentasi ini ada 5 hal yang akan dibahas, mulai latar belakang sampai kurun waktu pencapaian. Di latar belakang, kita tahu semua bahwa coronavirus ini sudah menjadi bencana nasional yang mempunyai dampak luar biasa dalam status ekonomi di masyarakat, sosial, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena kalau kita lihat dari tinjauan pustaka di berbagai negara, ini ada suatu akibat yang mungkin tidak langsung. Jadi, tidak hanya virus COVID-19 yang sampai ke masyarakat, tapi juga ada dampak tidak langsung berupa pembatasan akses dan kualitas pelayanan KIA, KB, dan juga gizi. Akibat akhirnya, ada kemungkinan terjadi peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, serta penurunan cakupan pelayanan KIA, KB, dan gizi. Nah, ini tentunya komitmen pemerintah untuk melakukan AKI dan AKB dengan menetapkan 120 kabupaten kota lokus penurunan AKI dan AKB pada tahun 2020 dapat istilahnya itu terancam. Referensi menunjukkan bahwa COVID-19 mengganggu ketersediaan pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan bayi baru lahir. Ini ditemukan di negara maju seperti contohnya Amerika ataupun negara miskin dan masih berkembang. Misalnya Nepal, Bangladesh, Nigeria, Uganda, Brasil, dan juga Ethiopia. Jadi ini banyak hal yang perlu kita cermati seperti yang ada di PowerPoint ini, termasuk di negara maju pun itu ternyata bangsal yang bersentuh menjadi bangsal perawatan untuk pasien COVID-19. Jadi ada keterdesakan ya. Nah ini menarik ya. Jadi ada keterbatasan walaupun itu di negara maju. Nah apalagi di negara yang sedang berkembang atau masih miskin. Ini banyak masalah termasuk penurunan kunjungan ibu hamil ke vaskes. Ibu hamil berisiko tinggi tiba di vaskes lebih lambat. Rendahnya deteksi komplikasi serius seperti eklamsia berkaitan dengan keengganan untuk menghadiri ANC, dan juga keterlambatan dalam mencari persalinan dan kesulitan dalam mengakses transportasi. Nah, ini hal-hal yang tidak langsung terkait dengan COVID-19, tapi ada dampak yang perlu kita perhitungkan. Juga kalau kita lihat, dengan pengalaman di Ebola, itu sistem kesehatan itu terpengaruh. Dan ini ada beberapa proyeksi termasuk untuk Indonesia ya, di 4 negara, India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan, di mana terjadi akan ada penambahan kematian ibu yang jumlahnya cukup masif dan juga kematian bayi baru lahir. Nah, inilah angka-angka yang kalau kita hitung 31.980 kematian ibu besar juga ya, dan juga 395.440 kematian bayi baru lahir. Jadi ini proyeksi-proyeksi yang sudah dihitung oleh beberapa pakar dari luar negeri. Nah ini kalau kita lihat tantangan yang dihadapi itu memang sekali lagi tidak hanya dari virusnya ya, tapi juga pembatasan aktivitas masyarakat dan penggunaan transportasi umum. Dan ini sangat-sangat banyak terjadi di negara sedang berkembang. Yang akibatnya menjadi terbatasnya akses mendapatkan layanan kesehatan yang paripurna dan berkontribusi pada kedatangan yang lebih lambat di fase rujukan dengan kondisi yang mungkin sudah memburuk. Kemudian juga terbatasnya APD, alat pelindung diri untuk penyedia layanan COVID-19 atau yang lainnya ya. Nah ini artinya memang paparan-paparan itu menjadikan sebenarnya ketakutan ya, dan yang perlu kita cermati. Nah, untuk itu kita bisa membaca berbagai referensi yang ada di internet. Silahkan bisa diklik di PowerPoint yang kami sertakan di dalam sebagai lampiran dari diskusi kita ini.
Nah sekarang bagaimana di Indonesia? Nah ini jadi satu pertanyaan menarik ya. Ketika saat ini kita masih berada dalam masa saat bencana, tanggap darurat. Kita tahu kita ada masa sebelum bencana dan juga pada pasca bencana berupa recovery atau pemulihan yang nanti menuju ke new normal. Nah di dalam tanggap darurat pun kita sudah harus berpikir mengenai apa yang disebut sebagai pemulihan ya, jadi rencana pemulihan yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai sistem kesehatan di daerah, di mana Dinkes itu menjadi motor penggerak atau prime movernya atau pemimpinnya. Juga untuk rumah sakit tentunya terkait dengan business continuity plan. Nah ini yang menjadi satu isu kunci. Nah untuk itulah kita melihat dalam konteks Indonesia saat ini ya, memang sudah ada semacam survei bahwa terjadi penurunan akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KIA dan KB dalam 3 bulan terakhir ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan menarik ya. Kita belum punya sebuah analisis yang menyuruh ya terhadap dampak ini ya di berbagai daerah. Sehingga kita perlu melakukan analisis dampak pandemik COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB dan gizi untuk menyusun rekomendasi yang sesuai di era pandemik dan pascanya tentunya ya. Nah untuk itulah kita mencoba untuk menyusun suatu monef ya, yang kalau kita lihat saat ini ya, ini sudah hampir akhir tahun ya, bagaimana pelayanan KIA, KB dan gizi itu berespon ya dalam konteks dampak pandemik COVID-19. Nah, ini yang menarik ya. Tapi tentunya Monef ini aktif ya, jadi kita tidak menunggu sampai Desember ya, monitoring tentunya secepat mungkin pada bulan-bulan sekarang pun harus mulai memonitor apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dari latar belakang ini, kemudian masuklah pada deskripsi proyek, di mana nama proyek adalah pemulihan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB, dan gizi dari pengaruh pandemi COVID-19 dalam rangka monitoring dan evaluasi program KIA gizi di kabupaten kota. Jadi sekali lagi tidak hanya monitoring, tapi juga bagaimana respon atau aksinya ya. Nah, tujuannya memang untuk memulihkan program KIA, KB, dan gizi di 120 kabupaten kota lokus akibat dampak pandemi COVID-19 ya. Ini kalau ada ya. Dan itu tentunya akan ada tujuan dari pusat dan juga dari pemerintah daerah ataupun dinas kesehatan daerah. Oke, nah inilah sasarannya adalah dinas kesehatan kabupaten kota dengan pimpinan kepala dinas kesehatan bersama staf. Ya, ini menjadi penting karena kabupaten kota adalah tempat kita untuk mengoperasionalisasikan semua kebijakan yang ada di pusat. Jadi titik operasional itu di level kabupaten kota. Nah, tentunya juga ada Dinkes Provinsi dan stafnya, dan juga ada pemerintah daerah. Oke, tujuan kegiatan, kalau kita lihat sebentar ya, jadi dari perspektif pusat ini memang cara inovatif untuk e-Monef ya, dengan pengumpulan data secara elektronik dan penyajian data digital berbasis peta untuk memberikan feedback, serta mendorong Dinkes melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan pemulihan ke pimpinan daerah dan pihak-pihak terkait. Kemudian juga pusat akan melakukan proses pembelajaran mengenai dampak COVID-19 dalam pencapaian berbagai indikator program KIA, KB, dan gizi. Nah, dalam perspektif dinas kesehatan, tentunya kalau kita lihat di daerah ya, di kabupaten kota, ini tentu harapannya satu, ada gambaran mengenai dampak pandemik tadi ya. Kemudian juga dengan dana yang ada di APBD dan dana POK, itu mencoba untuk melakukan usaha-usaha pemulihan apabila memang ada pengaruh negatif pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB, dan gizi. Kemudian tiga, adanya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan dana DIKON terhadap kegiatan pemulihan. Maksud yang salah itu tiga ya. Ya. Catatan pertama, jadi dalam program ini itu akan ada dosen perguruan tinggi mitra yang bersama staf Kemenkes itu melakukan pendampingan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membuat kajian ya dengan dampak pandemi COVID-19 dan penyusunan strategi pemulihan. Dan kemudian juga dosen mitra tadi juga bersama Dinkes akan menyusun policy brief untuk tindakan-tindakan pemulihan ke pihak-pihak terkait di Kabupaten Kota. Jadi memang pelaku utamanya adalah Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya ya. Namun didampingi, dibantu oleh
dosen perguruan tinggi mitra dan Kementerian Kesehatan. Kemudian kedua, program ini merupakan sebuah respon yang diusahakan sistematis terhadap adanya pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat dari aspek penelitian, ini kegiatan memang sebuah embedded research ya dalam proses kebijakan dan manajemen program kesehatan. Dan juga ada komponen pelatihan untuk memperkuat sistem kesehatan yang terkena COVID-19. Jadi memang ini suatu monef ya, tapi ini bukan hanya monef saja ya, tapi juga ada unsur penelitian di dalamnya dan juga ada komponen pelatihan. Dan yang ketiga, ini adalah yang sangat krusial juga, bagaimana kegiatan pemulihan ini juga meningkatkan leadership kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam rangka untuk pemulihan. Dan ini menyangkut suatu proses yang disebut sebagai mencari data dan menganalisis dampak pandemi COVID-19, kemudian melakukan keputusan untuk memulihkan keadaan apabila yang terbukti ada situasi yang buruk atau yang negatif akibat pandemi COVID-19. Jadi ada suatu proses pembelajaran berbasis data yang akan menghasilkan suatu tindakan pengembangan berupa pemulihan. Dan proses itu tentunya kembali lagi pada adanya gambaran mengenai dampak dan analisis-analisis yang terkait dengan kajian terhadap akses dan mutu pelayanan KIA, KB, dan gizi. Jadi ini yang disebut sebagai learning process yang akan masuk kepada tindakan untuk pengembangan. Siapa penerima manfaatnya? Tentunya masyarakat ini yang paling utama. Dan itu tentunya akan didukung oleh berbagai pihak, ya banyak sekali pihak yang mendukung, termasuk tentunya organisasi profesi seperti IDI, POGI, IDAI, IPI, Persagi, dan juga PPNI. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan kegiatan. A. Fase penyusunan desain, ada yang pertama. Kemudian B. Fase pelatihan pengembangan. Dan C. Kegiatan pelaksanaan yang berjalan terus berkesinambungan. Fase penyusunan desain ini mengembangkan sistem pemulihan dampak COVID melalui MONEF. Nah, ini yang sudah disusun berupa, nanti kita lihat peta sistem data yang menjadi dashboard, kemudian display untuk rekomendasi dan diskusi yang disediakan untuk setiap kabupaten. Kemudian dashboard untuk monitoring dan evaluasi program pemulihan yang dapat dipergunakan untuk melihat dalam jangka waktu mungkin 2 tahun ke depan. Ya. Jadi ini tidak hanya sekarang tapi juga ke depan, dan juga laman dalam website untuk pemulihan semua pihak. Kemudian ada beberapa kelompok pengembangan ya yang nanti kita coba bersama-sama. Untuk pertama untuk pengelola KIA jumlah 120 orang di seluruh 20 kabupaten kota. Kemudian juga pengembangan akademisi mitra. Program 3 adalah pengembangan untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan staf. Program 4, pengembangan untuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dan program 5, pengembangan untuk para tenaga ahli medik seperti SPOG, SPA, dan juga mungkin para manajer klinis atau di rumah sakit. Jadi ini akan ada banyak pelatihan ataupun pengembangan yang mungkin akan berguna untuk pemulihan di suatu kabupaten. Kemudian dari sini kita akan sampai pada fase pelaksanaan di mana ada pengumpulan data. Nah ini sumber datanya adalah 3, SIMAT-NIO, Komdat, dan IPPGBN. Nah ini yang kita akan lihat secara gambar, alurnya seperti ini. Mulai dari sumber data di 120 kabupaten kota yang masuk ke Komdat, IPPGBN, dan SIMAT-NIO, dan nanti akan masuk untuk istilahnya analisis dan visualisasi yang akan masuk ke dashboard dan nanti akan dipakai untuk pengguna. Ya. Prosesnya dari 120 langsung ke kementerian. Ya. Nah, ini nanti gambarannya ya, dashboardnya itu akan ada pilihan untuk provinsi dan juga untuk kabupaten kota, di mana nanti kita akan bisa klik. Misalnya kabupaten kota mana, nanti akan keluar datanya, akan keluar analisis dampak, akan ada analisis kebijakan, dan juga policy brief-nya. Dan datanya itu bisa kita lihat time series, sehingga kita bisa memperkirakan apakah pandemi COVID-19 itu mempengaruhi tren atau tidak. Nanti seperti ini kita ada gambarannya, dan terkait dengan data atau indikator-indikator yang nanti kita akan coba visualisasikan. Kemudian dari sini ada analisis dampak kebijakan dan policy brief untuk rencana kegiatan pemulihan. Ya, ini nanti akan ada misalnya di Kabupaten Bantul misalnya ada analisis dampak, nanti akan ada
dokumennya seperti itu, kemudian juga analisis kebijakannya, bagaimana kebijakan untuk pemulihannya, itu kita akan coba bahas di sini, dan tentunya adalah policy brief untuk rekomendasi termasuk plan of action untuk pemulihan yang mungkin dimulai pada tahun ini. Nah, inilah nanti model-model yang nanti value akan diunggah dari 120 kabupaten kota untuk masuk ke pusat data. Nah, sehingga kalau nanti ada kabupaten kota yang mungkin masih kosong atau kurang, itu akan kelihatan sekali dalam dashboard ini. Jadi keluaran yang diharapkan secara ringkas itu akan muncul tampilan data digital di web, kemudian analisis dampak COVID-19 dengan didampingi oleh Universitas Mitra, analisis kebijakan juga ada pendampingnya, kemudian ada dokumen policy brief dan rencana pemulihan yang juga didampingi oleh Universitas Mitra. Nah, kemudian juga ini laporan kegiatan pemulihan pada tahun 2020 ini diharapkan sudah mulai ada kegiatan pemulihan kalau diperlukan ya, yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sistem monitoring dan evaluasi oleh Dinkes Provinsi. Nah, ini satu keluaran yang kita bisa melihat ini tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga untuk melakukan action untuk pemulihan. Waktunya atau timeline-nya seperti ini, jadi kita sudah berada di ujung bulan Agustus dan kita sudah mulai untuk masuk ke apa yang kita sebut sebagai pengumpulan data. Minggu depan sudah mulai dan kita akan coba ada semacam kick-off meeting ya, yang akan ada di mana seluruh kabupaten kota itu akan berkumpul tapi dibagi dalam 4 kelompok. Harapannya bulan-bulan Oktober itu sudah ada semacam kegiatan yang untuk pemulihan dan nanti kita akan lihat bagaimana November dan Desember untuk laporan Monef. Apa yang terjadi di kabupaten kota pada masa pandemi COVID-19 dan apa rencana pemulihan kalau memang itu dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.